Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar daripada Al-Arif Billah Al-Mu'arrikh Al-Allamah Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas, wabil khusus Al-Habib Mahdi Ibn Al-Walid Al-Habib Abdul Rahman Ibn Syekh Al-Attas. Juga tidak lupa hadir di tengah-tengah kita Ketua Umum Rabitatul Alawiyah Sayyidil Ustaz Al-Habib Al-Habib Taufiq bin Abdul Qadir As-Saggaf, juga para habaib lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, Al-Habib Jindan, Al-Habib Abu Bakar, dan semua yang telah menyampaikan daripada ilmunya tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya semua. Hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kumpulnya kita menjadi penyebab turunnya rahmah dan barakah. Saudara, saya pada kesempatan kali ini tidak ingin ceramah, hanya ingin sedikit saja membaca pesan dan nasihat daripada sahibul haul Al-Habib Al-Imam Ali bin Hussein Al-Attas dalam kitabnya Tajul A'ras. Di antara yang beliau sampaikan, saudara, ketika beliau melihat nikmatnya ketika zaman Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kemudian beliau bandingkan dengan keadaan zaman ini, zaman beliau saat itu, apalagi di zaman kita, saudara. Keadaannya saat itu umat Islam banyak terpengaruh dengan aliran-aliran modernisme dan lain sebagainya, saudara. Sampai-sampai apa yang terjadi digambarkan oleh Habib Ali bin Hussein dalam kitabnya Tajul A'ras, sampai-sampai di sebagian tempat kalau ada orang yang azan ngangkat suara, kata beliau, ada yang marah, seolah-olah ngazan ngangkat suara sesuatu yang salah dan terlarang, saudara. Tapi sebaliknya, kata Habib Ali bin Hussein, giliran perempuan nyanyi di tempat-tempat, saudara, yang banyak laki-laki, campur antara laki dan perempuan, dianggap hal yang modern, dianggap hal yang indah. Umat udah kacau-kacauan, umat udah banyak terpengaruh dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Nah, yang menarik, saudara, yang disampaikan oleh Habib Ali bin Hussein Al-Attas, kata beliau, wa anni la ara sababan lidzalika tadahwur illa ihmal al-muslimin li ilmi al-fiqh الذي يحفظ لهم مركزهم الديني والدنيوي بين سائر الأمم وبه يعرفون من أين تؤكل الكتف في العادات والعبادات وإن المسلمين هم الأعلون على سائر الأمم في الحياة وبعد الممات كما أخبرنا الله بذلك في محكم كتابه المبين بقوله عز وجل وهو أصدق القائلين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فإن المسلمين ما سادوا ولن يسودوا إلا بالفقه في الدين كما أخبر بذلك متبوءهم الأعظم صلى الله عليه وسلم بقوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أي يعرفه كيف يعيش سالما من أهوال الحياة صلوا على نبي محمد. Kata Habib Ali bin Hussein Al-Attas, di antara penyebab nih, kata beliau, saya nggak lihat di antara penyebab umat Islam makin kacau-kacauan, makin jauh dari Islam, saya nggak lihat di antara penyebabnya kecuali umat Islam mengabaikan ilmu fikih, ilmu syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau ini ilmu syariatnya Nabi betul-betul dijaga, saudara, ini yang menjaga kewibawaan Islam, ini yang jaga daripada kekuatan Islam, ini yang jaga daripada makanah tingginya agama Islam. Habib Ali bin Hussein ngutip firman Allah Ta'ala, saudara, bahwasanya umat Islam ini akan selalu tinggi sampai kapanpun dan dimanapun. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam akan selalu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam, saudara. Betul?
Beliau mengutip firman Allah Ta'ala, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Jangan kalian merasa hina dina, jangan kalian merasa sedih, sedangkan kalian ini orang-orang yang tinggi, umat Islam ini umat yang tinggi, umat yang hebat luar biasa. Dengan syarat apa? In kuntum mu'minin, kalau umat Islam betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara. Dan Habib Ali bin Husain menguatkan lagi, fa innal muslimin wa masadu wa lan yasudu illa bil fiqhi fid din. Orang Islam enggak akan pernah tinggi dan tidak akan pernah unggul daripada umat-umat lainnya kalau betul-betul, kecuali kalau dia betul-betul faham ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, saudara, mengambil dari apa yang disampaikan oleh Habib Ali bin Husain Al-Attas, ada beberapa pelajaran yang mau kita petik sedikit saja, saudara. Yang pertama, saudara, ayo mari hidupkan ilmu agama, Ihya Ulumuddin. Kita hidupkan ilmu agama, saudara, di majelis-majelis kita. Mohon maaf, yang namanya majelis sholawat bagus, sangat bagus. Yang namanya majelis zikir bagus, sangat bagus. Tapi jangan hanya berhenti di sholawat dan zikir, saudara. Ayo kasih tahu umat yang halal yang haram, kasih tahu umat mana hak mana batil, saudara. Kasih tahu umat mana benar bagaimana salah, bagaimana cara sholat yang benar, puasa yang benar, ibadah yang benar, muamalat yang benar. Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah inginkan kebaikan untuk seseorang, Allah akan bikin paham ilmu agama, saudara. Begitu juga umat ini, kalau perorangan saja tidak akan pernah baik kecuali kalau paham syariatnya Rasulullah, apalagi secara akumulatif, saudara, umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Saya teringat, saudara, daripada nasihat Al-Allamah Kiai Haji Muallim Syafi'i Hadami, ulama Betawi, salah satu murid daripada Al-Habib Al-Imam Ali bin Husain Al-Attas. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan kedua ilmu beliau, saudara. Kiai Haji Muallim Syafi'i Hadami pernah pesan, kata Muallim Syafi'i Hadami, kalau penceramah udah makin banyak tapi yang ngaji makin dikit, yang ngajarin halal haram makin dikit, yang ngajarin syariat makin dikit, itu tanda umat bakalan makin rusak, saudara. Beliau pernah pesan, saya pernah dengar, saudara, dari Muallim Ubaidillah Hamdan. Muallim Ubaidillah Hamdan dengar dari Muallim Syafi'i Hadami, saudara, murid daripada Habib Ali bin Husain Al-Attas. Kata Muallim Syafi'i Hadami, kalau kita mau masuk sorga, buat gedor pintu sorga. Bahasanya beliau mau gedor pintu sorga. Mudah-mudahan kita bareng-bareng beliau bisa gedor pintu sorga, saudara. Lu kalau mau gedor pintu sorga, minimal 3 ilmu, lu paham? Ilmu fikih yang berkaitan dengan sehari-hari kita, ilmu akhlak yang berkaitan dengan tasawuf hati kita, bagaimana muamalat kita dengan Allah dan dengan makhluk-makhluknya. Yang ketiga, ilmu tauhid, bagaimana kita betul-betul mengenal apa yang wajib, apa yang jaiz, apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu. Jadi ayo hidupin lagi, saudara. Majelis sholawat bagus, majelis zikir bagus, tapi jangan berhenti sampai di situ. Tolong hidupin lagi nih, saudara. Ini umat nggak akan bisa baik kecuali dengan ilmu yang diwarisi oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kita selalu dengar, kita pengen ngamalin akhlak yang mulia, kita nggak tahu akhlak kecuali dengan ilmu. Karena akhlak itu bukan muktasabun minal akal. Akhlak itu nggak diambil dari akal, saudara. Bukan dari nalar kita, ya ada sebagian akhlak yang diambil dari nalar. Tapi akhlak yang betul-betul akhlak, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Kira-kira yang pertama jelas apa kagak? Yang kedua yang pengen saya ingetin, tolong santri-santri kalau belajar jangan pengen buru-buru pulang. Baru bisa ya Rabbi sholli ala Muhammad, udah mau pulang, saudara. Udah mau buka majelis. Man talabal ilma li nafsi faqalilun minhu yakfi. Wa man talabal ilma lin nas fa hawaijun nas katsirah. Ente kalau nuntut ilmu buat diri ente dikit udah cukup. Asal ente tahu apa kewajibanmu, apa yang dilarang, cukup. Tapi kalau mau tampil, pengen mimpin umat, pengen punya murid, nggak cukup, saudara. Jangan tergesa-gesa, ibadallah. Kata Imam Syafi'i, tafaqahu qabla an tar'asu,
Fa idza tarastum, saudara, fala sabila littafaqquh. Fa idza tarastum fala sabila littafaqquh. Ayo belajar sebelum kalian sibuk, sebelum dikenal orang, sebelum punya pengikut, sebelum diundang, sebelum disalamanin, sebelum ditanya, belajar yang benar, yang tuntas. Kita nggak kekurangan guru, saudara, nggak kekurangan pesantren, tapi mohon maaf sekali lagi, jangan sampai gara-gara tujuan-tujuan duniawi, pengen buru-buru keluar, pengen buru-buru dikenal, pengen buru-buru punya pengikut, akhirnya belajarnya nggak tuntas. Orang kalau belajar setengah-setengah, saudara, ya durru aktsar mimma yanfa, lebih banyak membahayakan daripada memberikan manfaat, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Itu yang kedua pesan kami. Yang ketiga, yang terakhir, ibadallah, pesan yang terakhir. Kata beliau, fa innal muslimin ma sadu wa lan yasudu illa bil fiqhi fid din. Umat Islam gak akan pernah unggul kecuali kalau faham daripada agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara sebab keterbelakangan kita, terbelakang dalam akhlak, terbelakang dalam moral, terbelakang dalam pendidikan, terbelakang dalam ekonomi, terbelakang dalam politik. Kenapa? Karena kita ngabaikan ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah udah ngasih yang namanya iqtisad syar'i, ngajarin kita ekonomi Islam, ekonomi yang bebas dari riba, ekonomi yang menguntungkan semua pihak, nggak ada pihak yang dirugikan, saudara. Ekonomi yang betul-betul memikirkan bukan hanya aspek dunia tapi aspek akhirat. Kita tinggalin, ya hancur ekonomi kita, saudara. Kita lebih milih ekonomi barat, kapitalisme, sosialisme. Kita tinggalin ekonomi syariat, hancur kita. Rasulullah SAW ninggalkan kita yang namanya ajaran berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan daripada imamah kepemimpinan, berkaitan dengan politik, berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Kita tinggalkan, akhirnya apa yang terjadi? Kita hancur. Bahkan kita ganti, saudara, dengan ajaran orang-orang yang dahinya nggak pernah sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardah mengatakan, apa kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardah, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam famahma btaghaina al-'izza min ghairihi adzallana Allah. Kita ini dimuliakan oleh Allah bukan karena harta kita, bukan karena jumlah kita yang banyak, bukan, saudara, karena kekayaan alam kita, tapi kita dimuliakan oleh Allah umat Islam karena Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencari kemuliaan dari selain Islam, kita akan dihinakan oleh Allah. Kita nyari kebangkitan ekonomi dari selain jalur Islam, dihancurin ekonomi kita, saudara. Kita nyari kebangkitan politik dari selain Islam, hancur, saudara. Sampai sekarang Palestina dibantai hampir setahun, umat Islam gak berdaya. Masuk ke Lebanon, sampai ke Yaman saat ini, Masya Allah, puluhan ribu anak-anak perempuan dibantai, saudara. Mau nunggu berapa ratus ribu yang mati baru umat Islam mau bergerak, saudara. Saking tidak berdayanya kita. Kenapa? Karena kita rame-rame ninggalin ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kita nggak kenal ajarannya Nabi kecuali dengan kita pelajari, saudara, ilmunya Rasulullah. Kalau kita pelajari ilmunya Rasulullah, kita kenal ajarannya Rasulullah, mulai dari diri kita masing-masing, saudara. Lihat bagaimana syariat Rasulullah dalam diri kita, lanjut di keluarga kita, lanjut di lingkungan kita, lanjut di orang-orang sekitar kita, saudara, baru lanjut ke tingkat yang tertinggi dan seterusnya. Manakala kita udah benar-benar kenal syariatnya Allah, benar-benar kenal syariatnya Rasulullah, berusaha betul-betul menjalankan mulai tingkatan terendah sampai tertinggi, saudara, insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya mau tanya umat Islam semuanya, pecinta Habib Ali bin Husain Al-Attas, siap jalankan nasihat beliau? Kurang kompak, kurang semangat nih, yang lemes-lemes nih. Coba-coba siap jalankan nasihat beliau, siap menuntut ilmunya Rasulullah, siap jalankan ilmunya Rasulullah, siap ramaikan majelis-majelis ta'lim, siap jadi daripada duta-duta dakwahnya Rasulullah. Takbir, sallu ala nabi. Ini saja yang saya sampaikan dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah.
Masjidil Aqsa dimerdekakan oleh Allah. Mudah-mudahan saudara Israel dan sekutu-sekutunya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doain negeri kita yang sebentar lagi dapat pemimpin baru, mudah-mudahan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan wuzara salihin, orang-orang di sekitarnya orang-orang yang baik, agar negeri kita makin berkah insyaallah. Negeri kita makin baik insyaallah. Negeri kita menjadi baldah mubarakah, jadi negeri yang diberkahi, yang dipandang dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.